واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم يا رب يا واسعا ولا يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاتحة بنية الفتوح والمنوح والرسول صلاح الجسد الروح ضبط النسوح ونوينا كما رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ادخل نيتنا في نيتهم وعملنا في أعمالهم وننا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة النفع والانتفاع لطلب رضا الله دار الآخرة ولإحياء الدين ولنفع المسلمين ولشكر على جميع النعم ظاهرا باطنا كما شكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكما شكر سيدي أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه إلى حضرة حبيبنا شفيعنا قرة أعيننا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته خلفاء أحبابه ثم إلى روح سيدنا سندنا دنيا أخرى سيدي الشيخ أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه وآله وأزواجه وذريته خلفاء مقدم أحبابه ثم إلى روح سيدي الشيخ الحرازم رضي الله عنه ثم إلى روح جميع المجيزين لنا والمفيدين لنا شيخنا رضي الله تعالى عنهم أجمعين ثم إلى روح سيدي الوالد الحبيب جعفر بن أبي بهارون الحبيب علي بن عمر بهارون شيخ عمر بن شعبان بلار مرتب هذا الكتاب الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد اللطيف الجرداني الدمياط الشافعي ثم إلى أرواح الواقف لهذا المسجد وجميع من كانت جاريته في هذا المسجد من أهل لا إله إلا الله ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم ومشايخنا ومشايخكم وذوي الحقوق علينا وعليكم أجمعين خصوصا إلى روح sebutkan nama أهل القبور. وأصولهم وفرعهم ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Halaman 120. Al-Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif radhiyallahu anhu wa ankum. Al-ihsan wa muqamatul 'abdi fi ibadatihi. Ihsan dan kedudukan hamba di dalam ibadahnya. Qal ay ar-rajul as-sa'il, ketemu ya. Megang kitab ketemu. Berkata yang bertanya, masih terusan hadis ketika orang bertanya kepada Rasulullah SAW, orang enggak dikenal, saddaqta ay fi ma akhbartani bihi, betul engkau di dalam apa yang kau kabarkan kepadaku. Qala thumma qala, kemudian bertanya kembali, fa akhbirni 'anil ihsan, kemudian kasih tahu saya tentang apa itu ihsan. Yakni bihi, maksud daripada ihsan adalah al-ikhlas. Ikhlas. Jadi kata lain daripada ihsan adalah ikhlas. Wa yajuzu ayyurada bihi itqanul amal, dan boleh juga wa yajuzu dan boleh juga ayyurada bihi untuk dikehendaki dalam pertanyaan itu itqanul amal. Nah,
Boleh juga makna ihsan itu adalah itqanul amal. Enggak kedengaran. Itqanul amal ini itqanul amal lebih enak. Itqanul amal adalah sempurnanya amal ibadah. Min gaulihim ahsin fi kada. Kalau diambil dari kata ahsin fi kada. Ihsan itu kalau diambil dari kata ahsana yuhsinu ihsanan, ahsin. Sempurnakan kalau mengerjakan ini, begitu. Jadi ihsan bisa berarti juga selain ikhlas, ihsan itu adalah amal yang sempurna. Jadi amal kalau udah disertai dengan ihsan sempurna. Amal kita ini tingkatannya macam-macam. Yang paling sempurna kalau udah disertai dengan ihsan. Idza atqanahu, kalau dia itu mengerjakannya dengan sempurna. Wa ajada ya fi'lahu, dan memperbagus pekerjaannya. Ya, pakaian kita aja dalam ibadah itu diperhatiin sama Allah. Kita nih pakai pakaian yang kita bagusin sampai kagak, kita berhias sampai kagak, ya, itu diperhatikan sama Allah. Jadi bahan perhatian dan jadi nilai. Asal-asalannya kita sama enggak asal-asalan tuh dinilai sama Allah. Anda udah pernah sering banget cerita Walid Abi Abdurrahman Segaf tuh kalau mau sholat dandannya bisa sampai setengah jam. Itu Ustaz Alwi sampai baca qasidah tuh habis azan lama, ngintip lagi di kamar Walid masih dandan. Mau ketemu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jarang banget nih hal seperti ini kepikiran sama kita. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu amal yang paling sempurna itu engkau beribadah kepada Allah kayak engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Ai an tuti'ahu wa anta mukhlisun lahu fil ibadah. Engkau mentaati perintahnya dan engkau enggak terpaksa melakukannya. Salat enggak terpaksa. Ikhlas. Kita salat bukan karena terpaksa, itu kewajiban, enggak, tapi ini kita dengan senang hati. Kita ngaji dengan senang hati, kita wirid dengan senang hati, salat dengan senang hati. Itu namanya ihsan. Ihsan kata lainnya adalah ikhlas. Khadi'un, mukhlisun, khadi'un, merendah di hadapan Allah karena memang kita selalu butuh sama Allah. Merendah di hadapan Allah. Aku aja dah, kita enggak bisa apa-apa, kita enggak punya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dzalilun, mengakui kehinaan kita. Karena yang paling tahu kita selain kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa sama aib-aib kita. Allah ingat sama semuanya. Ya, kemudian khasyun, khusyuk. Apa khusyuk itu? Khusyuk itu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala sampai ka'annaka tu'ayinahu. Saking khusyuknya ente kayak ente lagi ngelihat Allah di depan ente. Ini ihsan. Ente ikhlas, ngerendah di hadapan Allah, dan ente khusyuk menghadirkan Allah kayak ente ngelihat. Gimana caranya melihat Allah Subhanahu wa taala? Ya seakan-akan kita ngelihat Allah. Seakan-akan yang menciptakan kita ada di depan kita. Meskipun enggak boleh kita membayangkan zatnya Allah seperti apa, kita enggak boleh. Nah, fa in lam takun tarahu, di dalam Irsyadul Ibad, kalau enggak bisa kita seakan-akan membayangkan Allah, bayangin orang yang kita takut sama dia gara-gara dia dekat sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu aulianya Allah Subhanahu wa taala. Bayangin wali. Kita kan kalau tandanya wali itu kan kalau kita ngelihat kita ingat Allah. Aulia itu tandanya kalau kita ngelihat beliau, ya banyak dosa kayak gimana kita ingat Allah, kita ngelihat beliau. Ini hebatnya para aulia Allah Subhanahu wa taala. Nah, enggak bisa kita ngebayangin Allah, bayangin kekasihnya seperti itu. Kalau orang-orang beruntung yang udah pernah ngimpi Rasulullah SAW atau ketemu, ya udah bayangin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di depan kita. Fa in lam takun tarahu, kalau enggak mungkin buat kita itu, enggak bisa bayangin kayak gimana, enggak bisa. Fa innahu yarak, maka cara selanjutnya masih magam ihsan, masih magam kesempurnaan ibadah, terus kita merasa Allah lagi ngeliatin kita dalam ibadah. Susah banget. Makanya dibilang ini ibadah yang paling sempurna. Ibadah yang paling sempurna, salat dari awal sampai akhir tuh merasakan lagi dilihatin sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi kita sahabat aja gagal dalam hal ini.
Kalau Rasulullah SAW jangan lagi sholatnya, seumur hidupnya nggak pernah lupa sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak pernah merasa nggak dilihat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai fa in lam takun fi ibadatihi, fa in lam takun fi ibadatihi, ay fi ibadatika ka'annaka tarahu bi an ghafata an tilkal musyahadah fastamir ala ihsanil ibadah wastahdhir annaka baina yaday Allah Ta'ala wa annahu muttali'un ala sirrika wa ala niyatika. Maksudnya adalah fa in lam takun fi ibadatika la'alla fi ibadatik, kalau ente kagak bisa di dalam ibadah ente ka'annaka tarahu, kayak ente ngelihat Allah, blank nih, enggak bisa ngebayangin, bi an ghafalta an tilkal musyahadah, enggak bisa kita, enggak sanggup. Fastamir, lanjutkan, jangan nyerah. Fastamir ala ihsanil ibadah, lanjutkan untuk berusaha menyempurnakan ibadah ente dengan apa? Wastahdir, hadirkan, yakini di hati ente annaka baina yadayillahi, bahwasanya engkau sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa annahu muttali'un, dan Allah Subhanahu wa taala lagi betul-betul merhatiin ente. Merhatiin ala sirrika wa ala niyatika. Hati ente lagi diperhatiin sama Allah, pikiran ente lagi diperhatiin sama Allah, gerak-gerik ente diperhatiin sama Allah Subhanahu wa taala. Itu kelanjutannya ihsan. Tambah kita begitu dalam ibadah, ya, tambah tenang ibadah kita. Tambah lupa waktu kita, tambah lupa sama capek kita. Kenapa? Karena kita udah tegang. Kalau sahabat belum lagi sholat, lagi wudunya aja udah ngebayangin ihsannya. Sampai sahabat tuh habis wudu kadang-kadang pingsan, ya kan? Sayyidina Umar kadang-kadang mukanya pucat kalau habis wudu. Tabi'in juga kayak begitu. Kenapa? Ngebayangin jalalat Allah, ngebayangin keagungannya, kesempurnaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyahsul laka ahsulul kamal, biar ente menghasilkan pondasinya kesempurnaan. Ini pondasi kesempurnaan ibadah itu adalah apa? Kita ngebawa Allah dalam ibadah kita. Kalau dalam ibadah aja kita nggak bisa ngebawa Allah, apalagi di luar ibadah. Paling kagak kita usahain di situ. Wa qad dzakara al ulama anna lil 'abdi fi ibadatihi salasatu maqamat. Ulama mengatakan hamba tuh di dalam ibadahnya derajat tingkatan levelnya ada 3 derajat. Al-awwal, yang pertama, ayyafa'alaha ala al-wajhi alladhi yasqutu ma'ahu at-talab. Mengerjakan ibadah menurut cara yang menggugurkan tuntutan kewajiban. Kewajiban. At-talab itu tuntutan, dengan ibadah itu kewajiban gugur. Ini yang pertama. Dengan ibadahnya sekedar kewajibannya gugur. Ini juga hebat, ya. Bi antakuna mustawfiyatan li syurut wal arkan. Bisa kita masuk ke yang ini, golongan ini, kalau ibadah kita rukun dan syaratnya sempurna. Jadi kalau rukun dan syaratnya enggak sempurna, lam yu'ad ibadatan, enggak dibilang ibadah. Belum kehitung salat kita. Salat wudunya umpamanya kagak sah, salatnya kehitung apa kagak? Belum kehitung. Jadi paling rendahnya tingkatan orang ibadah itu rukun dan syaratnya dipenuhi. Meskipun akhirnya ibadahnya kagak khusyuk sama sekali, cuma sekedar menggugurkan kewajiban, masuk ke kategori orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipaham ya? Meskipun masih levelnya itu hanya menggugurkan kewajiban saja. Yasqutu ma'ahu at-talab. Asani, yang nomor 2, an yaf'ala kadzalik, mengerjakan seperti yang di atas, rukun dan syaratnya sempurna. Rukun dan syaratnya, ya wudunya, syarat-syarat salat itu Fatihahnya kayak bagaimana. Ayaf'al wa qad istaghraqa fi bahril mukashafah hatta ka'annahu yarallaha ta'ala wa hadha maqamul musyahadah. Akan tetapi selain dia udah menyempurnakan rukun dan syarat, ya, itu jalan menuju kita bisa khusyuk, kita bisa ihsan. Gimana kita bisa ihsan dalam ibadah kalau wudu kita aja belum benar? Bagaimana kita bisa ihsan dalam ibadah kalau makharijul huruf kita aja belum benar? Cara niat kita aja masih salah, ya, dan lain sebagainya.
Yang nomor 2, rukun syaratnya disempurnakan, akan tetapi istaghraka fi bahril mukasyafah. Dia tenggelam di dalam lautan mukasyafah. Ya, mukasyafah itu seakan-akan basirahnya, hatinya dibuka. Jadi setiap sholat langsung kayak ngelihat Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allahu Akbar kayak kecebur langsung berdoa nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa hada magamul ya musyahadah. Ka'annahu yarallaha. Kayak dia ngelihat Allah Subhanahu wa taala. Langsung tuh. Tapi cara pertamanya harus istiqomah, kita sempurnain. Derajat kayak kita nih, ayo kita teliti dulu. Wudu kita udah benar apa belum? Salat kita nih udah sesuai apa belum dengan tuntunan? Bacaan-bacaannya, niatnya, Fatihahnya, rukunnya, semuanya. Kemudian yang ketiga, ayyaf'alaha kadzalik. Mengerjakan yang kayak nomor 1, kayak nomor 2. Akan tetapi waqad ghalaba alaihi annallaha yushahidahu wa hada maqamul muraqabah. Tapi yang paling tinggi yang nomor 3 ini, kalau yang nomor 2 itu kan kapan dia mau ibadah, salat langsung kayak kecebur, otomatis dia khusyuk. Nah, naik derajatnya adalah bagaimana naik yaf'alaha kadzalik. Begitu. Dia udah biasa rukun syarat sempurna. Terus kalau salat udah bisa khusyuk. Udah bisa, sedikit banget persentase kagak khusyuknya di dalam sholat. Ya, akan tetapi yang ketiga nih, naik magamnya lagi, waqad ghalaba alaihi, telah menjadi kebiasaan bagi dia. Telah menjadi kebiasaan, udah tuman akhirnya. Ketumanan khusyuk. Kalau kata kita orang Betawi, ketumanan khusyuk. Maksudnya bagaimana? Sholatnya mah dohirnya selesai, salam, hatinya kagak bisa hilang dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa di sini? Anallaha ta'ala yushahidahu. Terus aja dia merasa kalau Allah masih ngelihat dia. Jadi hatinya udah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dia jalan, dia kemana tetap masih itu. Khusyuknya ibadah, hadirnya Allah di depan dia, masih dilihat sama dia. Hatinya terus masih ngelihat Allah. Hada maqamul muraqabah. Ini namanya maqam derajat muraqabatillah, selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah para aulianya Allah Subhanahu wa taala. Makanya disayang banget. Para aulia tuh kenapa disayang banget sama Allah? Karena tidurnya aja ingat Allah. Dididik sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih beliau radhiyallahu anhu. Kalau kita kan kagak. Salat aja kita jarang-jarang ingat sama Allahnya, kan begitu ya. Wa kullun minal maqamat as-salasa ihsan. Semua derajat 3 ini bisa dibilang ihsan. Derajat paling pertama ihsan tuh kayak tadi, sempurnain dulu dah hukum zahirnya salat. Illa annal ihsan al-masyrut fi sihhatil ibadah innama huwa al-awwal. Kecuali ihsan yang pertama, menyempurnakan ibadah itu syarat. Ya, kalau ihsan yang pertama, menyempurnakan yang pertama itu syarat. Itu syarat sah. Syarat sah. Yang pertama itu syarat sah. Menyempurnakan wudunya, niat dan lain sebagainya itu syarat. Wa ammal ihsan ya bil ma'nayain al-akharain fahuwa min sifatil khawas. Adapun ihsan yang kedua dan yang ketiga itu sifat khusus. Jadi tidak menjadi syarat sahnya ibadah. Enggak jadi syarat sahnya ibadah. Wa muta'adzirun min kasirin, dan banyak orang yang uzur dari itu. Banyak orang yang berhalangan dari itu. Wa qala ba'dhum man raqaballaha fi khawatirihi ya'samahu fi jawarihi. Berkata ulama, barang siapa yang ngebawa Allah Subhanahu wa taala di hatinya, man raqaballaha, siapa orang yang ngebawa terus Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, asamahu fi jawarihi. Jawarihnya semuanya dijagain sama Allah Subhanahu wa taala. Dari maksiat dijagain terus sama Allah, baik dari maksiat ataupun dari bencana dijagain sama Allah. Wa su'ila Ibnu Atha ma afdalut ta'at. Ada ulama bernama Ibnu Atha ditanya, ibadah paling afdal tuh, yang paling utama tuh apaan sih? Gal muraqabatul haqqi ala dawamil awqat. Ngebawa Allah terus setiap waktu, itu paling hebatnya ibadah. Ngebawa Allah setiap waktu. Hukiya anna ba'dul masyayikh. Ini cerita udah masyhur banget. Perlu diceritain apa enggak usah? Diceritain enggak apa-apa. Diceritakan seorang guru
yakhussu ba'da talamidatihi biiqbalihi alaih. Ada seorang syekh yakhussu ba'da talamidatihi, mengkhususkan satu muridnya biiqbal alaih, dengan menyambutnya. Ada muridnya, santrinya disayang banget sama kiainya. Ada kiai sayang banget sama santrinya. Faqalu lahu fi dzalik, diprotes sama santri yang lain. Kiai ngapa sih? Kalau dia ini istimewa banget kayaknya, yang lain kagak, kita kagak kebaca udah. Fadafa ila kulli wahidin minhum tayran. Akhirnya kata kiainya, ya udah, kalau ente mau tahu kenapa aneh ini mengistimewakan dia, kiainya ngasih burung masih hidup, satu orang satu ekor. Wa qal ya idbahu bihaitsu la yarahu ahad. Sembelih ini burung ente semua yang ente pegang di tempat yang kagak ada yang ngelihat. Udah tahu semua ya? Lanjut apa jangan? Hah? Lanjut aja. Famata kullu wahidin fadabaha ma ma'ahu bimakanin khal. Akhirnya pergi satu-satu kemana-mana. Mereka nyari tempat yang rahasia yang kagak dilihat makhluk, disembelih. Wajah hadatil mitu wa ma hu tayr ghairu madhbuh. Akhirnya ini yang satu yang disayang datang, burungnya masih hidup. Fasalahu asy-syekh an adami dzabhi. Ditanya sama gurunya, "Tahu kenapa kagak dipotong burungnya?" Begitu. Faqala innaka amartani an adbahu bihaitsu la yarahu ahad. Ya syekh, wahai kiai, engkau nyuruh aneh nyembelih ini di tempat yang kagak kelihatan sama orang, enggak kelihatan sama satu pun. Ahad. Walam yakun mawdhi'un illa wal haqq subhanahu wa ta'ala yarahu. Aneh nyari tempat, ya, enggak ada tempat kecuali di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Aneh ke kebun ada Allah, aneh ngumpet di dalam air ada Allah di situ. Di mana aja ada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada tempat yang kagak kelihatan sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kala syekh li talamidatihi bihadza uqaddimuhu alaikum. Karena ini saya mengutamakan dia atas kalian. Inti pada enggak kepikiran sampai ke situ. Nih dia imannya nih. Enak ya kalau punya guru begitu ya. Ketahuan hati kita. Fa innal ghalib alaikum ra'yatul khalqi wa hadza ghairu ghafilin anil haqqi. Kebanyakan daripada kalian ngelihat cuman yang khalq aja, makhluk aja yang kelihatan sama ente. Dia kagak pernah lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Ini syair, ana enggak belajar artinya, ana lanjutin ke bawahnya aja ya. Qala ar-rajul fa akhbirni 'anis sa'ah. Kemudian yang bertanya tadi yaitu malaikat Jibril bertanya lagi, kasih tahu saya tentang hari kiamat. Ai an waqti maji'iha, waktu datangnya kiamat kapan? Wal murad biha al-qiyamah. Maksud daripada sa'ah itu kiamat. Sa'ah itu jam ya, waktu sa'ah itu. Wa sumiyat sa'atan, kenapa kiamat dinamakan sa'ah, saat, waktu atau sesaat? Li'annaha, karena kiamat itu ta'ti datang opo kiamat annasa kepada manusia baghtatan fi sa'atin. Mendadak di dalam satu saat, satu waktu. Kiamat itu bencananya datangnya kagak bertahap gitu, enggak berjam, sekali bers habis. Kapan ditiup tuh udah selesai semuanya. Itu kiamat. Ya. Dan sebelum bumi itu hancur, kan ketika ditiup kan orang mati semua. Sebelum bumi itu hancur, yang pertama yang terakhir meninggal di bumi ini, yang terakhir meninggal di bumi. Udah makhluk di bumi ini semuanya mati. Yang terakhir tinggal satu. Siapa? Iblis. Jadi yang paling terakhir meninggal di bumi itu iblis. Dan yang mencabut nyawanya langsung malaikat Israel. Israel itu punya punya tentara, punya pasukan sejumlah makhluk yang bernyawa. Jadi beliau enggak turun tangan sendiri. Turun tangannya ketika iblis mau mati. Itu dikejar-kejar iblis sama dia. Dia baru batuk aja iblis udah guling sampai separuh bumi, gulingnya iblis. Itu baru dibatukin sama Israel. Itu iblis lagi dikejar-kejar begitu, kabur cari kuburan Nabi Adam. Ketemu kuburan Nabi Adam, bukan minta maaf, ngomel-ngomel. Nih penduduk neraka. Tandanya begitu. Dia udah salah aja masih nyalahin orang. Apa kata iblis? Kalau inti kagak diciptakan ya Adam, saya kagak bakal dilaknat sama Allah. Gara-gara inti diciptain nih. Tuh, masih nyari gara-gara aja orang udah tinggal masuk nerakanya. Itu gambaran penduduk neraka tuh. Jadi kalau orang kerjaannya nyalahin orang mulu, suruh tobat deh. Itu tanda-tanda. Ya kecuali tujuannya meluruskan ya, kayak ada kita ngelihat umpamanya di status
Ada teman kita hadir maulid ngerokok, kayaknya kok kita kagak tegur tuh dosa kita kayaknya. Terpaksa dah kita tegur. Mudah-mudahan yang ditegur itu redo begitu ya. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam, fayamutul khalqu kulluhum fi makanihim bi sayhatin wahidatin. Mati semua tuh dengan satu teriakan, makhluk mati semuanya. Hatta inna ahadahum yarfa'u luqmah ila fihi fala yata'amuha. Saking sesaatnya tuh kiamat, kita lagi mau nyuap aja, makanan udah lagi mau nyampe lisan kita. Tuh kalau kiamat datang kagak nyampe. Mati semuanya kita. Bukan kita, jangan sampai ke situ kita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ul anha bi'alam min as-sa'il ay an waqti majiha. Yang ditanya enggak lebih tahu daripada yang bertanya. Ay kullana sawa'un fi 'adamil ilmi bazamani wubuha. Maksudnya adalah setiap daripada kita berdua nih, kita Rasulullah SAW kepada yang bertanya malaikat Jibril, sama-sama kagak tahu. Wa qila inna rajulan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW, faqala lahu mata qiyamus sa'ah, kapan datang kiamat? Kemudian juga dia bertanya juga, wa inni qad alqaitu habbati famata as-sama'u tumtir. Ane udah naruh bibit tanaman aneh, kapan langit mau menurunkan hujan? Di antara pertanyaan tu orang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa hamlu imraati dzakarun aw am unsa. Istri anda lagi hamil, kira-kira anaknya laki-laki apa perempuan? Enggak boleh ya kita nebak ya. Wa ma a'malu ghadan. Ada juga yang nanya, ane besok mau ngapain wahai Rasulullah SAW? Ada juga yang bertanya kepada Rasul, aina amut ya Rasul, kira-kira ane bakal mati di mana? Ane bakal mati di mana? Sebetulnya semua itu Rasul tahu. Rasulullah SAW tahu. Ya. Tapi nanti dijawab di bawahnya. Contoh Rasulullah SAW tahu kan semua. Sayyidina Abu Bakar matinya udah digambarin sama Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar udah, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu perang paling berani. Sayyidina Ali itu kalau perang tuh pasukan barisan masih pada baris, dia udah jalan sendiri masuk ke tempat musuh. Udah perang sendiri-sendiri paling dulu. Sayyidina Ali itu kalau perang begitu keseringan. Sampai guru anda mengatakan hampir setiap perangnya Sayyidina Ali itu separuh musuh itu korbannya Sayyidina Ali. Kenapa ketika ditanya kok berani kayak begitu? Orang Rasulullah udah bilang, ane bakalan meninggali bukan lagi perang. Berarti anda tahu kagak bakalan mati ane. Tuh yakinnya sama hadis Nabi Muhammad SAW. Rasul udah ngasih bocoran, ane kagak bakalan mati. Hati ane sendiri ngelawan 2 juta orang itu kagak bakalan mati ane. Kata Rasulullah SAW. Coba kita umpamanya dikasih tahu, ente pergi ke Israel sono, ente kagak bakalan mati. Berani enggak? Kira-kira takiyah kagak ente nyampe sana? Sallallahu Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan saudara kita di Palestina ditolongin sama Allah. Yakin ada Rasulullah SAW mainnya di sana sekarang nih? Iya enggak kira-kira? Sebetulnya kejadian seperti Palestina ini udah ada terjadi di masa sahabat, tapi ceritanya panjang. Akhirnya kitab nih kagak kelar-kelar kalau diceritain. Fanazala qauluhu ta'ala, akhirnya Allah berfirman, innallaha 'indahu ilmus sa'ah. Hanya Allah yang tahu tentang datangnya hari kiamat. Di sisi Allah lah pengetahuan tentang hari kiamat. Wal haqqu annallaha subhanahu wa ta'ala lam yaghbit nabiyyana Muhammadan SAW. Tapi kenyataannya, faktanya di sini disebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencabut ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta atla'ahu ala kulli ma abhamahu alaih. Ini yang anda maksud tadi. Rasulullah SAW itu sebelum wafat ilmu semua udah tahu sama Nabi Muhammad SAW. Paling banyaknya waktu Isra Mi'raj Rasulullah SAW dikasih tahu. Jadi kalau Rasul ditanya ya sama malaikat Jibril bilang kagak tahu, jawabannya kan bukan bilang kagak tahu, mal mas'ul bi'a'lam minas sa'il. Bukan Rasul kagak tahu, sebetulnya Rasulullah SAW tahu. Akan tetapi kenapa kagak dikeluarin? Illa annahu ta'ala amarahu bikatmil ba'di wal i'lam bil ba'd. Tapi Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyembunyikan sebagian ilmu dan mengumumkan sebagian ilmu. Jadi dikasih tahu nih,
kiamat nih datangnya tahun segini, udah dikasih tahu Nabi Muhammad SAW. Tapi harus disembunyiin nama Nabi Muhammad SAW. Ini hebatnya. Rasul kalau udah disuruh rahasiain, benar-benar dirahasiain. Coba kalau ente dikasih bocoran sama Allah, kiamat tahun segini, bocor apa kagak? Gelisah ente kalau belum bocor itu. Allah kasih bocoran nih, kiamat datangnya hari ini, tanggal segini, bulan ini, tahun segini. Tapi ya jangan sampai ente bocorin. Bocor masuk neraka ente. Masuk neraka ente. Bocor gak kira-kira? Kayaknya gak jadi wali kita. Wali itu ya pandai memegang rahasia. Itulah aulia. Wa qala ay rajul fa akhbirni an amaratiha. Kemudian kata orang laki-laki tadi, kasih tahu aneh deh tentang tandanya. Ada juga mengatakan amaratiha, panjang bil jamak taksir. Ay alamatiha wa muqaddamatiha. Tandanya dan pendahulunya allati tadhharu qabla qiyamiha, yang muncul sebelum datangnya kiamat. Apaan sih tanda-tanda sebelum kiamat yang muncul itu apaan aja? Wa tadullu ala qurbiha, dan menunjukkan kedekatannya terhadap kiamat. Nih kalau udah begini kiamat dikit lagi, begitu. Apaan sih? Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mujiban lahu an dzalik, Rasul berkata dengan menjawab itu, antali dal amatu rabbataha. Seorang budak melahirkan tuan perempuannya. Wa fi riwayatin rabbaha, tuan laki-lakinya, ay sayyidaha. Ikhtalafa fi ma'na dzalika ala aqwal. Ulama berbeda pendapat terhadap makna di atas ini menjadi beberapa pendapat. Tapi pendapat yang ada di kitab ini dua-duanya kira-kira udah enggak berlaku. Karena pendapat di sini sama-sama seorang tuan menikahi budaknya. Ada juga seorang raja menikahi budak. Sekarang udah kagak ada budak. Sekarang budak kagak ada. Nah, Al-Fakir ngebaca di dalam kitab Irsyadul Ibad, makna daripada hadis ini, ya, antalidal amatu rabbataha, seorang anak melahirkan tuannya adalah, ya, itu mengibaratkan angkasrati uquqil waladi. Ya, saking banyaknya anak itu durhaka sama orang tua. Fayu'amilunahunna mu'amalatas sayyidi amataha. Maka anak memperlakukan ibu kayak budaknya. Anak memperlakukan ibu kayak pembantunya. Ini lebih masuk akal. Kalau di sini minha annahu kinayatun an kasrati ittikhadis sarari. Ya, kinayah kiasan dari banyaknya raja yang menikahi budak. Fatalidas sariyah mauludan min sayyidiha wal walad bimanzilati abihi fi siyadah 'alaiha. Maka melahirkanlah seorang budak, anak laki-laki dari tuannya. Maka anaknya itu kedudukannya tuannya dia. Anaknya itu kedudukannya tuannya dia. Kedudukannya tuan, karena dia anak daripada tuannya. Tapi sekarang budak udah kagak ada. Budak itu habis terakhir di Maroko sekitar 50 tahun yang lalu. Ya, budak itu di Maroko sekitar 50 tahun yang lalu masih ada, sekarang udah kagak ada sama sekali. Udah enggak ada sama sekali. Yang kedua kira-kira maknanya begitu juga. Anda kagak perlu artikan. Cuman makna di dalam kitab Irsyadul Ibad lebih masuk. Ya, maksud daripada tanda kiamat yang pertama ini adalah banyak anak durhaka sama orang tua, sama ibunya. Anak memperlakukan ibunya, nyuruh ibunya kayak nyuruh pembantu. Sekarang terjadi nggak hal itu? Anak berani ngebentak ibunya. Ini di sini bapak jangan diem aja. Kalau kita diem aja kita rela masuk neraka dia. Ngebentak ibu itu anak, ngebentak bini kita itu anak, sama aja dia lagi ngebentak Allah. Masa kita sebagai bapak diem aja anak kita ngebentak Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah SAW pernah seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW pengen jihad. Kata Rasulullah, ibu ente masih ada apa kagak? Ada. Fafiha fajahid. Kata Rasulullah, ente berjihadlah dengan khidmat kepada ibu ente. Karena kalau ente hidup dalam keadaan berkhidmat kepada ibu ente tasum raihatal jannah fi ajaliha, kata Nabi Muhammad SAW. Ketika umi ente meninggal, ente akan mencium bau surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau anak durhaka ketika meninggal akan mencium bau nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Alaina bitanbihim, kita bapak nih wajib ngasih peringatan kepada anak kita, karena anak cenderung takutnya sama bapak. Kita jangan diem aja, jangan manfaatkan itu buat kita doang, jangan, kesian bini kita. Kata. Dan lebih kesian lagi anak kita masuk neraka gara-gara itu, nggak bisa ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Kemudian yang kedua, wa antaral hufat. Engkau akan melihat sebelum kiamat al-hufat bi dhammil ha, jamak haf. Jam'u hafin, hufat itu jamak dari lafaz haf. Wa huwa man lana ala birijlih. Al-hufat ini orang yang biasanya nyeker. Orang yang tradisinya kagak pakai sendal. Ini orang Arabi, orang Badui. Orang Badui itu biasanya nyeker. Al-urratah. Ya, al-urrat bidhammi awwalihi jama'arin. Urrat ini jamak juga dari arin. Wa huwa man la syai'a ala jasadihi. Al-urrat, orang yang biasa bogel kalau bahasa kita. Orang Badui biasa bogel, biasa kagak pakai sendal. Ya, wal murad bihi huna man laisa alaihi siyabu asyrafin nas. Ya. Yang dimaksud di sini adalah orang yang biasanya pakai baju yang kagak pantas begitu. Al-alatah al-alata bi fathil lam al-mukhaffafah, enggak pakai tasydid, ay al-fuqara alladziina ya'uluna ala ghairihim fi amril ma'isyah. Orang-orang fakir, al-alat ini orang fakir yang biasa ngeganggu orang lain buat urusan hidupnya dia. Biasa minta sama orang. Sebelum kiamat tuh inti bakalan ngelihat anak kurang ajar sama orang tua, kata Rasulullah SAW. Kemudian inti bakal ngelihat orang-orang yang biasanya kagak pakai sendal, kagak pakai baju, biasanya ngemis di mana-mana, kata Rasulullah SAW. Ya, ru'a asyad, biasanya dia menggembala kambing. Ya, bi kasri ra' wal mad wa yajuzu dhammuha jam'u ra'in wa yajma' aidan ala ru'at kaqudat wa ala ra'yan kasyuban ay wasya' al-ghanam, asya' al-ghanam wa jam'u syatin. Wa khassahum bil dzikri li annahum adhafu ahli al-badiyah. Disebutkan di sini pengembala kambing karena kambing itu paling lemahnya peliharaan orang-orang yang paling ekonominya rendah begitu. Meliharanya kambing gitu. Inti bakalan melihat orang susah seperti itu ya tatawaluna fil bunyan. Mereka akan berlomba-lomba bikin gedung main mentereng-menterengan. Bikin gedung pencakar langit. Sekarang terjadi itu. Karena sekarang raja Liga Arab banyakkan orang Badui. Ayatafakharuna bi tulihi wa kasratihi wa irtifa'ih. Mereka saling bangga-banggaan dengan tingginya gedung mereka, dengan banyaknya gedung mereka, ya, dan megahnya gedung mereka. Wal murad anna asafilan nas yasiruna akabira wa ashabu tharwah zahiratun. Maksudnya adalah anna asafilan nas, orang-orang rendah, orang-orang Arabi, yasiruna akabir, akan menjadi pemuka. Wa ashabu sarwah, dan orang-orang konglomerat zahirah, akan tampak pamer, main lomba-lombaan. Orang kaya malahan pamer begitu. Sebelum kiamat tuh orang kaya akan main pamer-pameran sampai kamar mandinya dari emas. Maksudnya apaan kan begitu ya? Fataksuru amwaluhum wa tansarifu himamuhum ila tashyidil bunyan wa zakhrafatihi. Dan himmah hidup mereka itu cuma buat bermegah-megahan. Hatta innahum yatabahawna wa yatafakharuna bihi fayaqulu al-wahid minhum li sahibihi. Sampai mereka cuma hidup buat bangga-banggaan, sampai mereka mengatakan bunyani atwal min bunyanik wa yaqulu al-akhar bunyani ahsan min bunyanik. Oh, gedung ane lebih tinggi daripada gedung ente, rumah ane lebih tinggi daripada rumah ente. Yang satunya ngomong iya boleh tinggian ente tapi mewahan ane punya. Pada begitu. Sebelum kiamat yaquluna dzalika ajaban wa takabburan. Mereka mengatakan itu karena ujub dan sombong. Wa alam, ketahuilah anna italatul bina'i lam takun ma'rufatun fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Main tinggi-tinggian bangunan, main tinggi-tinggian rumah enggak ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu. Perlu kita tahu itu. Bal kana bunyanuhum qasiran biqadril hajah. Rumah-rumah sahabat di zaman Nabi Muhammad sallallahu itu pendek, kecil menurut kadar kebutuhannya masing-masing. Nih, pendelan buat kita. Di sini disebutkan Anil Hasan Al-Basri annahu qala kuntu ana murahik adkhul baita azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khilafati Utsman fa atanawalu sabfaha bi yadi. Kata Imam Hasan Al-Basri sayyidut tabi'in, aku pernah kuntu wa ana murahik, waktu aku remaja, murahik itu remaja. Aku adkhul bait azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku masuk ke salah satu rumah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman Khalifah Sayyidina Utsman. Fa atanawalu sabfaha bi yadi. Gentengnya aja kepegang sama aneh katanya. Gentengnya pendek kepegang sama aneh. Kata beliau begitu. Rawa Abu Dawud, nih maksud aneh teguran.
Dari Anas, qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gubbatan musyarrafatan ay 'aliyatan. Rasulullah SAW pernah melihat satu rumah tinggi, mentereng tinggi. Rasulullah SAW. Faqala ma hadhi? Rasul kaget, apaan nih? Apaannya di rumah tinggi begini? Ya, akhirnya ja'alu hadza li fulan. Sahabat mengatakan, ya Rasul, ini rumahnya fulan, sahabat, rumahnya sahabat. Fasakata hatta ja'. Rasul diam, enggak komentar sampai suatu saat datang tuh yang punya rumah. Yang punya rumah tinggi itu datang, fa'arada anhu. Rasulullah nengok mukanya kagak mau. Tuh orang datang, Rasul melengos. Dimelengin sama Nabi SAW, kagak mau dilihat sama Nabi Muhammad SAW. Fasyaka li ashabihi. Ngadu kepada sahabat yang lainnya. Kenapa ya Rasul kok kayak marah mana? Aneh datang ke Rasulullah SAW, Rasul melengos kagak mau melihat wajah aneh. Fa akhbiral khabar. Dikasih tahulah sama sahabat. Rasul melihat rumah ente tinggi sendiri. Akhirnya Rasulullah SAW wajahnya enggak suka. Begitu. Fa hadama, langsung dirubuhin rumahnya sama dia. Langsung dirubuhin sama dia. Daripada gara-gara rumah aneh tinggi Rasul benci sama aneh rubuhin mendingan. Oh berarti mesti dirubuhin, Beb. Enggak begitu, bukan begitu maksud aneh. Ini sahabat imannya pol. Kalau kita rubuhin bercerai habis itu kita. Maksud aneh kita siasatin. Kita siasatin, gimana siasatin, Beb? Bikin yasinan di rumah kita, bikin baca maulid, bikin pengajian. Karena nanti ada hadis. Sebentar ya, anda terusin dulu. Fakharaja Rasulullah SAW falam yaraha fasa'ala anha. Kemudian Rasul keluar lagi ngelihat lam yaraha, enggak ngelihat tuh rumah lagi, enggak ngelihat tingginya. Maksudnya dirubuhin enggak semuanya, tingginya yang lebih dari yang lain. Falam yaraha. Oh, kok kagak ada? Fasa'ala anha. Ditanya sama Rasul, itu rumah kemana atasnya? Dikemanain tuh atasnya? Yang mentereng dikemanain kata Rasul. Faqalu, sahabat berkata, syaka ilaina sahibuha i'radak. Yang punya rumah mengeluh kepada kami kalau engkau enggak mau melihat mukanya. Engkau berpaling daripada dia, dia bingung. Fa akhbaranahu. Kemudian kita ceritain Rasulullah SAW enggak mau melihat muka ente karena rumah ente tinggi banget. Fa hadamaha. Langsung dirubuhin itu rumah sama dia. Yang tinggi itu dirubuhin sama dia karena pengen dapat ridhonya Nabi Muhammad SAW. Faqala, ini Rasulullah SAW mengatakan, ini teguran buat kita, ama inna kulla bina'in fahuwa wabalun ala sahibihi ila ma la budda minhu. Ketahuilah kata Rasulullah SAW, ya inna kulla bina'in, semua rumah, semua bangunan, fahuwa wabalun ay mas'ulun ala sahibihi. Rumah kita ini semua ruangnya bakalan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala nanti. Ini ruang buat apaan? Ini ruang buat apaan? Ini ruang illa ma la budda minhu, kecuali yang harus kepake. Nah, ini kenapa penting rumah kita kalau ikhwan dipakai wadifah, pakai helalah gitu. Kan rumah kita paling gede, jujur dah, ruangan paling gede di rumah antum ruangan apaan? Ruangan paling gede rata-rata rumah orang itu ruang nonton TV, betul apa betul? Benar apa kagak? Itu buat Allah apa kagak? Harus apa kagak tuh? Kudu apa kagak? Rata-rata ya kebanyakan. Ya mungkin kecuali khawas aja, sebagian orang-orang khusus aja. Nah, jangan kita untuk itu aja, nanti ditanya kita. Bikin kita apa, yasinan atau tahlilan atau baca maulid ngundang tetangga, pakai tuh buat ibadah. Pakai buat ibadah yang nanti sehingganya ketika ditanya kita punya jawaban. Paling kagak ada kepake ya Allah. Kalau pengajian kagak muat, kalau pengajian jadinya kepake semua ruangan, punya jawaban kita. Kepake ya Allah, bukan cuma buat nonton TV doang, buat wadifah ya Allah. Kita kalau wadifah itu pentingnya kita. Jangan merasa agak penting rumah dipakai buat, kan udah ada masjid, udah ada majelis taklim. Ditanya entar disiangin ente. Emang enak. Punya jawaban enggak? Ruang TV itu udah ada jawabannya belum? Pikirin dari sekarang. Sallallahu alaihi Muhammad. Udah gitu tuh ruang paling sibuk lagi, benar apa kagak? Paling aktif. Wa balun illa ma labud ruwiya an ibn Mas'ud man bana fawqa ma yakfihi nadahu munadiin minas sama. Siapa orang bangun bangunan lebih daripada kebutuhan dia, bangun rumah lebih daripada perlunya, ini sama maknanya kayak tadi. Nadahu memanggil kepada dia munadin yang memanggil minas sama, malaikat dari langit. Apa katanya? Ya aduwallah, he musuh Allah.
ila aina turid, mau kemana ente? Mau kemana ente? Kata Allah, kata malaikat, mau kemana ente? Mau ke neraka gitu. Jadi niatin juga buat pengajian, ya. Kalau ada umpamanya bulanan yasinan, tuh panggil ke rumah kita, panggil ke rumah kita. Di Cirebon tuh ada punya kenalan Kiai Falah Failasuf, beliau muqaddam Tijani. Itu sampai bikin rutinan pengajian, pindah dari rumah ke rumah, jamaahnya ratusan, ya, tiap minggu, tiap malam apa gitu. Itu syarat yang mau ngambil kagak boleh nyediain apa-apaan, biar pada kagak merasa keberatan. Paling pol cuman bikin air teh doang. Nah, itu syarat, jadiin syarat. Kenapa dijadiin syarat? Karena kalau nggak disyaratin begitu, ntar yang manggil yang ini nyediain gorengan, yang ono kagak digorengin jadi omongan, kagak enak, kan begitu kan? Akhirnya jamaahnya ratus, mungkin ribuan udah sekarang, tiap minggu keliling tuh dari rumah ke rumah. Mungkin juga untuk dafa ini, untuk hujjah ini, biar rumahnya jamaahnya tuh dipakai buat pengajian, buat, dan berhasil betul dakwahnya, berhasil. Yang hadir juga biar ikhlas. Itu sampai list yang minta ketempatan sampai bulan apaan udah kagak kebagian. Mau minta berapa bulan, enak banget. Lah kalau cuma teh doang kan siapa juga bisa ya. Boleh juga tuh diusulin. Tapi kalau di sini imannya jamaahnya pada datang apa kagak ya? Jamaahnya ntar kagak ada. Sallallahu alaihi Muhammad. Wa yanbaghi liman marra ala bina'in muzakhrafin, hendaknya bagi setiap orang yang ngelewatin rumah yang mewah, alin yang tinggi, anla yang tura ilahi, jangan ngelihat. Kita ini kalau ngelihat rumah megah jangan ngelihat. Bahkan dia diceritakan anak Sufyan as-Sauri masya ma'a rafiqin lahu. Imam Sufyan pernah jalan sama orang yang nganterin dia. Udah isya belum? Udah ya? Pas isya. Sedikit lagi nih ya. Sampai tanbih. Hah? Sampai tanbih. Alhamdulillah. Imam Sufyan as-Sauri masya ma'a rafiqin lahu fara'ahu yanzuru ila babi darin marfu'in ma'murin. Imam Sufyan lagi jalan sama Rafiq, orang yang nemenin dia. Tahu-tahu Imam Sufyan ngelihat temannya itu ngelihat rumah yang tinggi, yang mewah. Tuh orang ngeliatin, lewat apa dilihatin aja, tercengang begitu. Faqala lahu la tanzur ilaih. Kata Imam Sufyan, jangan ente liatin. Jangan ente liatin. Fa innan nas law lam yanzuru ilaihi. Kalau orang rumahnya mewah kagak diliatin orang, ya, lakana sahibuhu la yata'ata hadzal israf. Akhirnya yang punya jadi kagak sombong. Yang punya jadi kagak merasa ini istimewa. Dia sombong gara-gara dia bikin begitu emang biar kita ini tercengang. Kita tercengang mendukung dia sombong. Biasain aja. Pura-pura kagak tahu aja. Begitu maksudnya. Fannathir ilaihi mu'inun lahu 'alal israf. Yang ngeliatin, yang tercengang, yang salut, yang takjub, nulungin dia buat israf. Israf itu royal begitu. Israf itu royal, yang mana buah daripada royal itu adalah sombong begitu. Royal bikin bangunan akhirnya sombong. Jangan, inti kalau inti liatin dia begitu, ya, inti nulungin dia sombong. Inti nulungin dia sombong. Wa nuqila an ibni Muti annahu nadhara yawman ila darihi. Ini ada seorang ulama namanya Muti, suatu hari dia ngelihat rumahnya dia. Fa ajabahu ya husnuha. Kemudian rumahnya cakep ya begitu. Ngelihat rumahnya dia salut, rumahnya bagus begitu. Kemudian fabaka, habis ngelihat rumahnya cakep, tahu-tahu dia nangis. Dia nangis. Sumagala, kemudian nangis dia ngomong, wallahi laulal maut lakuntu biki masruran. Demi Allah, kalau kagak takut akan kematian dan apa yang ada setelah mati, ane kira punya rumah kayak ente. Lakuntu biki masruran. Ane senang banget karena dunia itu memang manusia itu dibikin senang sama dunia. Zinatul hayatid dunia. Anak, harta itu hiasan dunia, hiasan. Udah tabiiyahnya manusia begitu. Hatinya tuh ada kecondongan.
Tapi ini habis ngeliatin dia nangis. Dia bilang kalau nggak takut akan urusan kematian, aneh girang punya rumah kayak ente katanya. Walaula ma nasir ya walaula ma nasiru ilaihi min dhaiqil qubur laqarrat bidunya a'yununa. Walaula, dan juga kalau kagak ya, perkara kesempitan kubur yang pasti kita semua akan mendapatinya. Ya, kalau enggak perkara kesempitan kubur yang kita bakalan jepitan kubur yang kita bakalan mendapatinya semua, laqarrat bidunya a'yununa. Pasti hati kita itu akan cinta terhadap dunia yang kita miliki. Ini dia lagi ngobrol sama dunianya dia. Ya, dia ngobrol, jadi dunia dianggap makhluk, dianggap orang, kagak mau disakitin hatinya sama dia begitu. Enggak mau disakitin hati. Summa baka hatta irtafa'a sautuhu rahmatullah alaih. Kemudian dia nangis sampai suaranya hilang. Wallahu a'lam, maksud suaranya hilang itu apa-apa meninggal, apa-apa pingsan begitu. Hatta urtufi'a, maaf. Hatta urtufi'a, terangkat suaranya dia, rahmatullahi taala alaih. Sampai nangis sampai hilang suaranya, sampai pingsan atau wafat dia. Ya Allah. Dhaqatul qabr, sedikit tambahan. Himpitan kubur itu terjadi sebelum malaikat mungkar nakir datang. Itu namanya dhaqah kata Rasulullah. Sedikit aja, sedikit, paling 2 menit. Rasulullah SAW pernah Siti Aisyah ketemuan wanita Yahudi, bukan Islam ini. Setelah habis ada perlunya, Rasulullah SAW datang, pergi ini Yahudi. Sebelum pergi ngedoain Siti Aisyah, mudah-mudahan ente kagak kejepit di kuburan. Tersinggung Siti Aisyah, tanya ke Rasulullah SAW, apakah kita orang mukmin juga bakal dijepit di kuburan? Katanya Siti Aisyah, kata Rasulullah, naam, namanya dhaqatul qabr, namanya himpitan kubur. Kapan waktunya? Mulai jenazah ditaruh di lahatnya, ditutup sampai orang yang nguburin itu semuanya bubar. Di langkah yang terakhir ke-7, mungkar nakir datang, itu jepitan hilang. Maksud Anda menyampaikan ini begini. Jadi kalau kita nguburin orang, kalau udah selesai ditalkin, talkin itu ada enggak di zaman Rasulullah SAW? Ada di dalam kitab Nuril Absar. Di dalam kitab Nuril Absar fi Manaqib Ali Baitin Nabil Mukhtar, kalau enggak salah halaman 117. Ya, ketika Sayyidah Fatimah bintu Asad, ya, Ibn Hashim. Ini orang yang kita jarang dengar namanya. Kita tahunya Sayyidah Fatimah itu putri Nabi Muhammad SAW. Ini orang yang paling lama ngerawat Nabi Muhammad SAW. Siapakah dia? Istrinya Abu Talib. Dia bimanzilatil Rasulullah SAW belum pernah memperlakukan jenazah seistimewa beliau. Ketika meninggal ini, Fatimah bintu Asad ini, sama Rasulullah SAW al-basaha gamisahu, dipakein gamisnya Nabi Muhammad SAW. Kafannya gamisnya Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah SAW amara Umar bin Al-Khattab wa kam min ashabihi, merintahkan sahabat untuk hafarah, untuk gali kuburnya. Falamma tamma, ketika udah selesai, ya, lahadahu an-nabi SAW. Yang menggali lahatnya Rasulullah langsung. Ya. Dan setelah Rasulullah SAW menggali lahatnya, Rasul ittaja'a fi, Rasul tiduran di situ. Bayangin, beruntung banget nih orang. Makanya kita kalau keluarga kita meninggal, turun kita sebelum jenazah turun, baca salawat di situ sebanyak-banyaknya, biar dihadirin sama Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW ittaja'a fihi fasa'alahu ahad andak, bertanya, ya, Rasul sampai berdoa, Allahumma ighfir li ummi Muhammad li ummi Fatimah bint Asad. Ya, kemudian di situ Allahumma ighfir li ummi Fatimah bint Asad. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, warhamhu bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal anbiya'u qabli, dan rahmati dia dengan keagungan Nabi Muhammad SAW. Ini tawassul Rasulullah SAW dengan dzatnya sendiri, tawassul Nabi Muhammad SAW. Ini dalil tawassul juga. Nuril Absar halaman 117 kira-kira. Ya, walaqanahu wawassi' madkhalaha, bukan warhamha, wawassi' madkhalaha bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal anbiya'u qabli. Dan luaskanlah kuburnya dengan keagungan Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelum saya, kata Rasulullah SAW. Ya. Kemudian akhirnya walaqanaha hujjat
kata dan Rasul yang mentalkinnya di sini. Setelah ditaruh, Rasul yang mentalkinnya. Ketika ditanya, kenapa kok Rasul sampai memakaikan gamisnya agar tidak tersentuh api neraka? Kenapa Rasul SAW sampai tiduran di lahatnya biar kagak kena dhaghtatil qabr? Biar kagak kena dhaghtatil qabr. Padahal aslamat qadiman. Padahal ini beliau Sayyidah Fatimah termasuk orang yang pertama masuk Islam. Orang yang pertama masuk Islam itu sebelum 40 orang. Jadi pisah sama Sayyidina Abu Talib. Li'annahu lam yuslim. Karena Sayyidina Abu Talib belum Islam. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan hidup kita ini terus bersamaan dengan taufik dan hidayah sehingga kita wafat husnul khatimah, wafat kita bisa mandang wajah mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya man faqaha al khair wa anahum alaihi wa inna lil khair wa inna alaihi sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas keterlambatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum sih izinin. Untuk